Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah fi hadzal yaum fi hadzal sabah altaqikum fi darsin aw fi muhadaratin li syarhin muyassar ala kitab al-ajwibatil mufidah an as'ilatil manahij al-jadidah lil allamah Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-yawma wasalna ila su'al al-thalith wal arba'in. Sahih? Qala as-sa'il hal yakfur man zayyana al-fawahisha war radha'ila lin-nas. Seorang bertanya kepada Syekh, wahai Syekh, apakah kafir seseorang yang menghiasi perbuatan al-fawahish, yakni perbuatan kekejian, kemaksiatan, war-radha'il, ya perbuatan-perbuatan yang hina bagi manusia. Artinya, apakah seseorang yang melakukan talbis, membungkus perbuatan jelek dibungkus dengan kebaikan sehingga manusia menerima keburukan tersebut. Atau bisa juga maknanya orang-orang yang menyeru manusia kepada kemaksiatan, dai-dai yang menyeru kepada maksiat. Apakah orang seperti ini kafir hukumnya? Maka Syekh menjawab, alladzina yad'una ilal kufri yakfurun. Dan kata beliau, yang menyeru manusia kepada kekufuran maka dia kafir. Yang mengajak kepada kesyirikan, yang mengajak kepada mungkin persatuan agama, membenarkan agama-agama lain di luar Islam. Barang siapa yang menyeru manusia kepada kekufuran maka dia kafir. Amma idza kanu yad'una an-nas ilal ma'asi allati hiya dunal kufri wasyirki fahaula ila yakfurun. Namun apabila mereka menyeru manusia, mengajak manusia kepada kemaksiatan, jadi ngejak-ngejak orang untuk berbuat maksiat, entah itu ngejak orang berbuat zina, atau ngejak orang untuk pakai narkoba, atau ngejak orang untuk riba, ya pokoknya maksiat yang levelnya di bawah kekufuran dan kesyirikan. Maka mereka ini meskipun menyeru, mengajak manusia kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, maka mereka ini tidak dihukumi kafir. Ingat ya, ini bukan pelaku maksiatnya, tapi apanya? Dai-nya. Ya, orang-orang yang mengajak manusia kepada maksiat. Maka mereka tidak kafir. Ini yang kita bahas muslim loh ya. Kalau orang kafir, ya kafir. Mau dia ngajak kepada maksiat atau dia mengajak kepada kebaikan, kalau dia kafir tetap kafir. Ini yang dibahas adalah seorang muslim.
Di sini ada footnote. Dikatakan di footnote nomor 132, yaqulu sahibus syarit. Berkata seseorang yang punya rekaman kaset yang berjudul Asyabu As'ilatun wa Mush'ilatun. Jadi ada kaset rekaman, judulnya itu Pemuda dan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pemuda atau permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pemuda. Tahu siapa orang yang berbicara di sini? Ada yang tahu? Yang dimaksud di sini adalah Salman Al-Auda. Ya, yang dimaksud di kaset yang judulnya Asyab As'ilatun wa Mushkilat ini adalah Salman Al-Auda, seorang dai haroki ikhwani ahlil bid'ah yang banyak diperingatkan oleh para ulama, rekam jejaknya sangat rusak akidah dan manhajnya. Orang ini mengatakan, Salman Al-Auda ini mengatakan dalam kasetnya tadi, inna hunaka majmu'ah, sesungguhnya di luar sana ada sekelompok manusia, wahid au akthar minal fannanin al-ma'rufin, di mana salah seorang atau kebanyakan mereka itu adalah para fannanin. Ma makna al-fannan? Apa? Artis. Ya, bahasa Inggrisnya artis. Seniman. Ya, al-fannan artinya seniman. Seniman itu berarti yang tukang kencing ya. Kan seni kan. Al-fannanin al-ma'rufin, yang sudah terkenal. Alladzina yatadawalu ba'du syabab as-saqitin ashritatahum, di mana sebagian pemuda itu yang sebagian pemuda yang as-saqitin, yang jatuh dalam perbuatan-perbuatan maksiat, itu karya-karya musisi-musisi, seniman-seniman ini beredar di antara pemuda-pemuda yang bermaksiat ini. Albumnya, lagu-lagunya beredar di antara para pemuda-pemuda ini. Wahia asyritatun fi ghayatil qadarati wassu, di mana kasetnya ini, album musiknya ini, musisi-musisi tadi itu di puncak kekotoran dan keburukan. Ya, lagu-lagu yang menyeru, mengajak penikmatnya, pendengarnya kepada perbuatan maksiat. Ya, lagu-lagu kayak gitu. Orang mendengarkannya itu diajak untuk ya tentang cinta-cinta, yang menyeru manusia untuk berzina, ya, atau tentang kehidupan-kehidupan yang rusak, bunuh diri misalnya. Ya, liriknya kayak gitu. Tatakallam anil fujur warradhilah wazzina, di mana kaset-kaset tadi, album-album para seniman-seniman tadi, itu liriknya berbicara tentang ya perkara-perkara yang merupakan perbuatan fajir, kefajiran, kemaksiatan, atau perkara-perkara yang radhilah, yang hina, dan zina. Wa taftakhiru biha, di mana musisi-musisi tersebut berbangga, ya mereka ini berbangga dengan karya-karya mereka, dengan album-album mereka. Wa tatamanna annan nasa kullahum ala hadhil watirah, di mana musisi-musisi tadi yang bikin lagu-lagu yang kotor tadi, mereka itu berharap, ya mereka itu berangan-angan, bercita-cita agar orang-orang yang mendengarkan lagunya itu mengikuti gaya hidup mereka, mengikuti style mereka. Kemudian kata Salman Al-Auda, ana mutmainnun tamaman. Ya, ana mutmainnun tamaman ini artinya ana mu'taqidun tamaman. Aku berkeyakinan, ya, dengan sempurna. Ila anna mithla hadzal amal idza kana bisuratil lati dzakartuhal an, bahwasanya perbuatan yang seperti aku katakan tadi, ya perbuatan musisi-musisi tadi yang bikin lagu dengan lirik-lirik yang kotor, mengajak manusia kepada zina, kepada kemaksiatan, anna sahiba hadhil fi'li
aqal ma yuqalu anhu innahu mustakhifun bil maksiyah. Bahwasanya para pelaku-pelaku perbuatan tadi, yakni para musisi-musisi, seniman-seniman tadi, itu paling minim dikatakan kepada mereka, mereka ini adalah orang-orang yang meremehkan maksiat. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang meremehkan maksiat. Wala syakka annal istighfafa bidzanbi khasatan idza kana dzanban kabiran wa muttafaqun ala tahrimi annahu kufrun billah. Kata dia, dan tidak diragukan lagi bahwa perbuatan meremehkan dosa, menggampangkan dosa, ya secara khusus dosa-dosa yang besar yang disepakati akan keharamannya, tidak diragukan lagi bahwa orang yang meremehkan dosa-dosa seperti ini, dia itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Muradul kalam an fi'atin au fardin au aktsar min fannanin ma'rufin. Maksud daripada ucapan tadi itu ditujukan baik secara skup kelompok atau individu atau mayoritas musisi-musisi yang terkenal tadi itu. Yatadawalu ba'du syabab ashritatahum, di mana kaset-kaset mereka beredar di antara para pemuda-pemuda. Wa hiya tutajiru birradhilah wa tu'linu muharabatallahi azza wa jalla biwaqahatin wa tabajjuhin. Ya, kaset-kaset mereka itu beredar, diperjualbelikan, ya, birradhilah. Mereka menjual, memperdagangkan perkara-perkara yang hina, radhilah. Dan mereka terang-terangan mengumandangkan perang kepada Allah Subhanahu wa taala biwaqaha, ya, dengan kelancangan mereka, watabajjuh, dan bangga dengan kemaksiatan perbuatan mereka ini. Biduni haya, tanpa malu-malu mereka menampakkan hal tersebut. Bihaitsu yajzimu ma'ahul insan anna haula la yu'minuna bitahrimillahi ta'ala li hadhil umur. Dia ingin meyakinkan kepada manusia dengan karya-karyanya itu. Dia ingin meyakinkan bahwa musisi-musisi ini tidak beriman dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famithlu haula la syakka anna amalahum hadza riddatun 'anil Islam. Di situ dicetak tebal sama beliau. Kata beliau, tidak diragukan lagi, atau kata Salman Al-Auda, kok beliau enak ya? Jadi ini wong ini, kata orang ini, tidak diragukan lagi bahwa perbuatan mereka itu adalah kemurtadan dari Islam. Ya, pelakunya keluar dari Islam. Aku luhada, aku berpendapat seperti ini, wa ana murtahun mutmainnul qalbi ila dzalik. Aku mengatakan demikian, aku berpendapat akan kafirnya mereka ini, aku katakan dengan murtah, ya, dengan puas. Ya, aku sampaikan hal ini. Mutmainnul qalbi, hatiku tenang, yakin akan kekafiran mereka. Ya. Baik, di sini apa yang keliru dari ucapannya Salman Al-Auda? Apa yang keliru dan kenapa? Terus yang benar apa? Ayo, masa satu nggak ada? Sahih. Apa poin kekeliruan ucapan Salman Al-Auda tadi? Naam, al-i'tiqad anna murtakibal kabira kafir. Bahwasanya dia meyakini pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari Islam. Wa hada aqidatu man? Akidahnya Khawarij. Dan memang nggak heran kalau Salman Al-Auda ini memang memiliki pemahaman Khawarij, gemar mencela pemimpin kaum muslimin, ya, gemar mengajak, memprovokasi rakyat untuk membenci penguasa. Itu akidahnya Salman Al-Auda. Makanya nggak heran di sini
Dia mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar, yaitu yang mengajak musisi-musisi yang mengajak manusia kepada maksiat, ya, itu dikafirkan oleh mereka, oleh Salman Al-Auda. Kenapa ini kok dikatakan oleh Salman Al-Auda? Tujuannya adalah untuk mengkafirkan mayoritas kaum muslimin. Karena mayoritas kaum muslimin, mereka ini berada di atas kemaksiatan atau tidak? Iya. Mayoritas kaum muslimin berada di atas kemaksiatan. Sehingga ketika ini ditanamkan kepada para pemuda-pemuda bahwasanya mereka yang berbuat maksiat, menyeru manusia kepada kemaksiatan itu kafir, maka otomatis mereka akan melihat mayoritas kaum muslimin itu di atas kekafiran semuanya. Dan itu khawarij. Kalau sudah mengkafirkan kaum muslimin, maka nanti berlanjut ke fase berikutnya, menghalalkan darah mereka, akan melakukan pembunuhan terhadap mereka. Kalau yang benar apa? Murtakibul kabirah kafir atau mukmin? Mukmin kamilul iman, mukmin naqisul iman. Ya. Pelaku dosa besar dia masih tetap beriman, namun imannya tidak sempurna alias kurang. Ya, atau mukminun bi imanihi fasiqun bi fisqihi. Dia beriman dengan keimanannya dan dia fasik dengan kefasikannya. Mad dalil ala anna murtakibal kabirah laisa kafiran. Mad dalil la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Hadha dalil ala anna murtakibal kabirah laisa kafiran. Bal hadha dalil istakhdamahul khawarij ala anna murtakibal kabirah kafir. Justru dalil tadi digunakan oleh orang-orang khawarij untuk mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya, karena kan jelas tadi dalilnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wala yasriku hina yasrik wa huwa mu'min, wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika dia berzina dia dalam keadaan mukmin. Berarti ketika berzina tidak dalam keadaan mukmin. Itu yang pemikirannya Khawarij. Justru itu dalil mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Nanti itu. Ini dalil apa yang menunjukkan kalau pelaku dosa besar bukan kafir. Nah, fadhal. Nah, ahsantum. Tapi itu dalil bahwa pelaku dosa besar itu diampuni oleh Allah dan tidak kekal di neraka. Itu fi ahkamil akhirah. Murtakibul kabirah fi ahkamil akhirah. Hukum akhiratnya iya. Tapi yang kita bicarakan sekarang ahkamud dunia. Nah, ya. Nah, ahsantum. Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila dua kelompok dari kalangan mukminin mereka saling bunuh-membunuh, saling berperang. Ya, membunuh itu maksiat atau kufur? Maksiat. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap menamai mereka sebagai mukmin, orang-orang beriman. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Allah Subhanahu wa taala menamai pembunuh sebagai saudara dari yang terbunuh. Saudara apa ini? Saduluran kakak adik? Saudara apa? Seiman. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surat Al-Maidah, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, apabila mereka berdua mencuri maka potonglah kedua tangan mereka sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka. Ma wajhul istidlal bi hadhil ayat. Kenapa kok ayat ini
dijadikan dalil bahwa pelaku dosa besar tidak kafir. Apa kaitannya ayat tadi? Apa kaitannya ayat tadi? Pencuri laki-laki Naam. In kana sari kafiran yuqtal riddah. Seandainya pencuri itu kafir, maka pasti bukan dipotong tangannya, akan tetapi dia dikisos, dibunuh karena kemurtadan, karena dianggap telah kafir keluar dari Islam. Tapi karena dipotong tangannya berarti menunjukkan bahwasanya pencuri yang merupakan dosa itu bukanlah perbuatan kufur. Terus tadi dalil yang dibawakan oleh Al-Akh tadi. Nabi SAW mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang itu berzina tatkala dia berzina, dia itu mukmin. Berarti ketika berzina dia itu bukan orang yang beriman. Kata orang Khawarij berarti dia kafir. Madza taqul fi hadzal hadits? Apa pendapat antum tentang hadis ini? Paham enggak pertanyaannya ini? Jamaah, fahimtum? As-soal, fahimtum soal? Ragu aneh. Yang belakang, kok anteng itu? Paham enggak pertanyaannya? Apa? Hah? Mana ulangi pertanyaannya? Ahlus sunnah meyakini pelaku dosa besar tidak kafir. Terus bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa seorang yang berzina itu tidak dalam keadaan mukmin. Orang yang mencuri tidak dalam keadaan mukmin. Orang yang minum khamr tidak dalam keadaan mukmin. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hal hunaka tanaqud, apakah ada kontradiksi? Mal jawab, la ahad. Ustaz, ana tulab. Ustaz wadih kasyams. Atulab. Nah, betul. Yang belakang-belakang ya lo sekali-sekali ayo. Nyam. Tak apa-apa. Nah, irfa' sautak. Kun rajulan. Naam, ahsan. Yang dimaksud Nabi SAW bahwasanya dia itu bukan mukmin, artinya bukan mukmin yang sempurna imannya, tapi mukmin yang kurang imannya. Jadi Nabi SAW mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, ay wa huwa kamilul iman. Ya, tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina dia itu kondisinya imannya lagi sempurna, nggak mungkin. Pasti ketika dia berzina imannya lagi apa? Lagi turun, lagi drop. Paham dong? Nah, kembali ke footnote. Itu tadi ucapan Salman Al-Auda yang menyesatkan, mengkafirkan pelaku dosa besar. Qultu, maka dijawab oleh Asy-Syaikh Abu Abdillah Jamal bin Furaihan Al-Harithi, innal mar'a qad ya'malu al-ma'siyata wa yartakibuha bil khata'. Kata beliau, terkadang seseorang itu melakukan kemaksiatan itu dalam kondisi khata', keliru, terjerumus, tergelincir. Wa hadza sur'an ma yarji' wa yatubu wa yastaghfir rabbahu 'ala zillah. Nah, ketika dia tergelincir seperti ini, maka dia itu cepat untuk tobat kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketergelincirannya itu.
Wa imma an yartakibal maksiyata amdan bisababil hawa wasyaitan. Atau bisa jadi seorang itu melakukan kemaksiatan karena memang kesengajaan. Kalau tadi karena ketergelinciran. Ada juga yang memang karena sengaja, disebabkan oleh dorongan hawa nafsu atau bisikan syaitan. Wan nafsil ammarati bisu, atau bisikan jiwa yang memang mengajak dia kepada keburukan. Wa huwa muqirrun bihurmatiha. Tapi meskipun demikian, pelaku maksiat ini, dan kata beliau, ada orang itu yang melakukan maksiat karena kepleset, tergelincir, ya nggak sengaja dia. Nah, orang seperti ini lebih cepat tobatnya. Nah, yang kedua, ada yang melakukan maksiat itu karena kesengajaan, entah karena dorongan hawa nafsunya, syahwatnya, atau karena bisikan syaitan, atau karena jiwanya yang menyeru kepada keburukan. Karena jiwa kita itu innan nafsala ammaratun bisu. Jiwa kita itu punya potensi untuk mengajak, menyeru kita untuk berbuat kemaksiatan. Namun meskipun demikian, dia itu mengakui akan keharaman maksiat yang dia lakukan itu. Famurtakibul maksiyah ala hadal wajhi la yaf'aluha illa wa hiya khafifatud dzanbi fi ainihi. Nah, pelaku maksiat yang modelnya seperti tadi, dia itu tidaklah melakukan kemaksiatan kecuali dia memandang maksiatnya itu ringan di matanya, sepele di matanya. Dianggapnya zina itu sepele, masih parah syirik. Ada orang-orang yang pola pikirnya itu kayak gitu, menganggap dosa-dosa besar itu sebagai dosa yang ringan. Tentu ini berawal dari dosa kecil yang dianggap ringan, akhirnya numpuk sampai akhirnya dosa besar dianggap biasa sama dia. Makanya hati-hati. Ya, la tahqiranna shaghiratan. Jangan kita ini meremehkan dosa sekecil apapun, hatta itu maksiat. Karena namanya dosa itu pasti akan menyeru, mengajak kepada dosa-dosa yang lebih besar, sampai akhirnya dia memandang dosa besar itu sebagai perbuatan biasa, hal yang biasa, lumrah, bahkan sudah menjadi hobi bagi dia. Nek dosa itu gak enak. Iya. Terus itu, makanya harus langsung dipotong. Bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu dosa kecil. Jangan nunggu dosa besar baru bertobat, enggak. Sejak kecil sudah dipotong. Sebagaimana api. Ya, api itu biar nggak kebakaran, sejak kecil sudah diapakan? Sudah dipadamkan, disiram air. Jangan nunggu besar dulu apinya, baru manggil pemadam kebakaran. Itu meremehkan. Opo. Nanti kalau besar ada pemadam kebakaran, gratis manggil pemadam kebakaran. Ini bahlul. Sejak kecil harus sudah diputus mata rantainya. Ya, maka orang ini menganggap perbuatan maksiatnya itu ringan di matanya, kecil. Wa mustasghiran laha. Dan dia menganggap kecil perbuatan maksiat itu. Wa illa lama fa'alaha. Seandainya dia tidak menganggap maksiat itu sebagai perbuatan yang remeh, perbuatan yang sepele, tentu dia nggak akan berani melakukan kemaksiatan itu. Wa hadza la yakfur. Tapi meskipun demikian, orang seperti ini dia tidak dihukumi kafir. Ya, dia tidak dihukumi kafir. Soal, rajulun yastamiru 'alal maksiyah. Ya, ya'si kullal yawm. Hal hadha yadullu ala annahu istahallal maksiyah? Aula. Seorang yang dia itu terus-terusan berbuat maksiat, bendino dia melakukan kemaksiatan. Nah, apakah gara-gara kebiasaannya melakukan maksiat dari hari ke hari itu, apakah itu menjadi tanda bahwa dia menghalalkan maksiat itu, sehingga dengan itu dia dikafirkan? Tidak ada kelaziman. Ya, tidak ada kelaziman orang yang melakukan maksiat secara terus-menerus berkesinambungan berarti dihukumi, berarti dia menghalalkan. Enggak. Ya, enggak ada kelaziman seperti itu. Ini pola pikirnya Khawarij. Ya, pola pikirnya Khawarij itu ngelihat fulan tiap hari dilihat minum khamr.
besoknya minum khamar lagi, besoknya minum khamar lagi, bahkan sudah dinasehati kalau khamar itu haram, tetap dia minum khamar lagi, besoknya minum khamar lagi. Akhirnya orang Khawarij ini memandang, wah berarti ini dia menghalalkan khamar ini. Nah, ya apa mana? Sudah tak nasihati, sudah tak ingkari, tetap dia minum khamar. Tiap hari lagi dia minum khamarnya itu. Berarti tidak lain tidak bukan dia menghalalkan khamar itu. Betul? Tidak ada kelaziman. Ya. Nah, kemudian kata beliau, wa imma an yakuna murtakibul maksiyah mustahillan laha bi iqrarihi. Ini kondisi yang ketiga. Bisa jadi pelaku maksiat itu dia itu menghalalkan perbuatan maksiat yang dia lakukan itu. Dengan apa? Dengan pengakuannya sendiri. Ka'an yaqul, seperti dia mengatakan az-zina halalun. Zina itu halal. Au al-khamru halalun, atau khamr itu halal. Au ar-riba halalun, atau riba itu halal. Fahada la syakka fi kufrihi. Nah, model yang ketiga ini itu tidak diragukan dia jatuh dalam kekufuran. Awas, ini masih bahas apanya dulu? Perbuatannya. Oh, ini hati-hatinya ahli sunnah. Ini kita masih membahas perbuatannya. Kalau ada seandainya ya orang mengatakan, fulan misalnya, si fulan mengatakan zina halal, bisa langsung dikafirkan? Belum tentu, nggak bisa langsung dikafirkan dulu. Harus terpenuhi syarat-syaratnya dan tercegah, dihilangkan penghalang-penghalangnya. Tapi perbuatannya, ucapannya tetap kita katakan itu ucapan apa? Kufur. Orangnya jangan dikafirkan dulu sampai terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Paham ya? Saya ulangi ya. Di sini beliau membagi pelaku maksiat menjadi 3. Yang pertama, pelaku maksiat yang tergelincir, ya, kepleset. Ya, maka orang seperti ini cepat tobatnya. Yang kedua, pelaku maksiat yang memang sengaja karena hawa nafsunya, karena dorongan syaitan, karena bisikan jiwanya, ya, dan dia masih mengakui perbuatan maksiat yang dilakukan itu adalah haram, masih mengakui. Maka 2 golongan ini tidak dikafirkan. Adapun golongan yang ketiga, yaitu pelaku maksiat yang menghalalkan perbuatan maksiat itu dengan pengakuannya sendiri. Nah, yang ketiga ini kufur, bukan kemaksiatan lagi, tapi kekufuran. Meskipun dia nggak melakukan maksiatnya itu. Apa maksudnya? Dia mengatakan zina halal, meskipun dia seumur hidupnya nggak pernah berzina, tetap dia dihukumi kafir secara umum. Karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kekufuran. Fanaqul li hadzal muhadir, maka kami katakan kepada si penceramah ini, maksudnya Salman Al-Audah tadi, man qal bi annal istighfafa bidzanbi kufrun billah. Siapa yang bilang, yang berpendapat kalau meremehkan dosa itu adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wariddatun anil Islam qablaka. Siapa orang sebelummu wahai Salman Al-Audah? Siapa ulama sebelum engkau yang mengatakan seperti yang kau katakan tadi, bahwa orang yang bermaksiat, memandang remeh perbuatan maksiat itu adalah kekufuran dan murtad dari Islam? Sebutkan siapa ulamanya. Ya, paling ulama-ulamanya Khawarij. Ya, ulama ahlu sunnah nggak ada yang berpendapat seperti itu. Balilladzi nadinullah bi annahu maksiyatun. Bahkan yang benar, sebagaimana kita beragama Islam ini, kita menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam ini adalah perbuatan yang disebutkan semuanya tadi itu kategorinya maksiat. Wa yajibut taubatu wal inabatu minhu. Ya, kewajibannya adalah orang yang bermaksiat bukan dikafirkan, tapi diseru, diajak untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yastahil, selama memang orang yang bermaksiat tadi tidak menghalalkan kemaksiatan tersebut. Fa inda dzalik yakfur bil istihlal.
Kalau dia menghalalkan kemaksiatan, maka iya, ketika itu dia dikafirkan. Bukan karena maksiatnya, tapi dikafirkan karena apanya? Penghalalannya. Ya, paham perbedaannya? Hati-hati, lengah sedikit jadi khawarij jantung. Tipis loh ini. Yang belakang. Hah? Jangan mantu-mantu nanti keluar akhirnya jadi khawarij, bahaya tuh. Setiap nemu pelaku maksiat dikafirkan. Tapi sekali lagi kita sampaikan ini bukan dalam rangka untuk bermudah-mudahan dalam maksiat. Dengan orang mengatakan oh nggak apa-apa kan maksiat ini nggak sampai kafir, ya kan? Maksiat ini kan nggak sampai kafir, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu syirik. Ya, itu yang bahaya. Kalau maksiat kau pola sidik-sidik, ya kan? Sedikit-sedikit, oke lah gitu. Enggak, ini kita sampaikan bukan dalam rangka menjadikan kita bermudah-mudahan dalam maksiat. Ahlus sunnah seorang muslim meninggalkan semua dosa, baik itu maksiat, bid'ah, ataupun syirik, kekufuran, ditinggalkan semuanya. Kenapa? Karena kemaksiatan ini, apabila seseorang bermudah-mudahan, nanti dampaknya itu, dia akan menghalalkan maksiatnya itu. Minimal, kalau ditegur, nggak terima. Banyak kan kayak gitu kan? Pelaku maksiat ini ketika ditegur, ketika dinasehati untuk taubat kepada Allah, berhenti dari maksiat, terima atau enggak dia? Enggak menerima. Dengan berbagai macam alasan. Yang paling sering ya mengatakan urus dirimu sendiri. Jangan ngurusi orang lain. Kayak dirimu itu sudah paling perfect. Itu banyaknya kayak gitu, enggak dikandani itu. Atau misalnya yang lebih keren. Ya. Don't judge a book by its cover. Ya. Jangan kau menghukumi seseorang dari penampilan luarnya. Ya. Jangan menghukumi seseorang dari covernya. Betul penampilan luarnya dia ini ahli maksiat, ya, banyak melakukan perbuatan dosa, tapi kau nggak tahu hatinya. Nah, ini bau-bau apa ini? Yang ngomong kayak gini nih bau-bau apa? Antum ini sinyalnya kurang diasah antum. Harusnya antum itu denger omongan-omongan falas kayak gini itu sinyal antum itu nyala. Bunyi langsung. Titit, wah ini omongannya murjiah ini. Iya, peka harusnya. Orang yang belajar akidah itu peka. Ada ucapan-ucapan yang sumbang kayak tadi, langsung dia tahu. Ini arahnya orang ini kepada pemikiran murjiah yang mengatakan bahwasanya meskipun perbuatan saya maksiat, namun hati saya beriman, hati saya sempurna keiman. Makanya jangan ngelihat dari covernya, dari dohirnya. Kau nggak tahu batinku bagaimana. Betul ya? Itu akidahnya Khawarij, akidahnya murjiah. Iya. Padahal akidah Ahlussunnah menegaskan at-talazum bainadh dhahir wal batin. Adanya keselarasan antara dhahir dan batin. Ya, ini dua hal yang senantiasa beriringan. Dhahir dan batin itu nggak mungkin berbeda, pasti sama, beriringan. Kalau dhahirnya seperti itu, berarti batinnya juga seperti itu. Madalil. Sering, pernah kita sampaikan kalau nggak salah. Madalil ala anna dhahir wal batin mutalazimani la yanfakkan. Apa dalilnya kalau dhahir dan batin itu senantiasa beriringan dan tidak terpisahkan? Baik. Antum nanti keluar ketemu sama temen, antum dakwai teman-teman yang masih berbuat maksiat. Biasanya jawabannya kayak gitu. Nah, antum punya hujah untuk membantah statementnya dia yang mengatakan saya ini dohirnya saja seperti ini, tapi hati saya baik kok. Ya, saya kelihatannya saja tatoan kayak gini kan, nyekel minum khamr, itu cuman tampilan luarnya saja, tapi hati saya itu soleh. Kok iso gitu soleh modelan kayak gini. Tepat dalil. Nah, Ifat sotak.
Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salaha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Ala wahia al-qalb. Ini dalil yang sangat terang benderang menunjukkan bahwasanya al-qalb yang merupakan batin itu pasti akan mempengaruhi zahir. Idza kana fil batin minal iman bin nisbati 50 fil mi'ah wa kadzalika fil zahir. Itu kaidahnya. Kalau di batin kita imannya 50%, maka pasti yang nampak di zahir berapa persen? Podo 50 pisan, 50 juga. Nggak mungkin iman di dalam batin 50%, yang nampak di zahir 100% nggak mungkin. Paham dong? Nah, kemudian kita lanjutkan kata Syekh Shalih Fauzan, walakin ya'thamuna bihadza. Akan tetapi kata beliau, orang yang menyeru mengajak manusia kepada maksiat tadi, seniman-seniman tadi itu yang ngejak-ngejak orang untuk bermaksiat kepada Allah, mereka ini tidak dikafirkan, namun mereka itu berdosa. Ya'tham. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang menyeru mengajak manusia kepada petunjuk, kepada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya dia, ya, sebagaimana dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. MLM pahala. Paham ya? MLM pahala. MLM dalam apa yang diterapkan sama orang-orang di luar sana itu haram. Tapi ini MLM pahala. Antum menunjukkan manusia kepada jalan petunjuk, kepada tauhid, kepada sunnah, maka antum akan mendapatkan pahala, dan orang yang mengerjakannya juga akan mendapatkan pahala. Antum juga dapat dari situ. Ya, ini diantara pahala fadilah yang didapatkan oleh ad-da'i ilallah, seorang dai yang menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, waman da'a ila dhalala, barang siapa yang menyeru manusia kepada kesesatan, baik itu kekufuran, kebid'ahan atau kemaksiatan. Ya, kebid'ahan juga masuk karena kullu bid'atin dhalalah. Barang siapa yang mengajak manusia kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Maka dia akan mendapatkan dosanya dia dan dosa orang-orang yang mengikuti kesesatannya, kebid'ahannya, kemaksiatannya itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nah, adanya tahdzir kepada ahli bid'ah itu sebenarnya baik untuk ahli bid'ah tersebut agar dosa-dosanya berkurang. Jadi kalau ada ahli sunnah membantah dai-dai ahli bid'ah, jangan dianggap itu sebagai perbuatan yang jahat. Ya, ini salafi ini kok sukanya membantah ahli bid'ah, ini dibantah, ini dibantah. Diperingatkan manusia dari kesesatan fulan dan fulan. Kok kerjaannya gitu terus itu. Hari ini nyesatin fulan, besok nyesatin fulan, besok siapa lagi yang disesatin. Ya, jangan dianggap itu sebagai perbuatan yang buruk. Justru itu adalah perbuatan baik untuk si dai penyesat umat ini, untuk dai ahli bid'ah ini. Dari sisi mana baiknya? Berdasarkan hadis ini, ketika ahli bid'ah menyeru manusia kepada kesesatannya, katakan yang ikut kesesatannya 1000 orang atau jutaan orang lah, katakanlah 1 juta orang. Maka 1 juta orang ini berdosa, dia akan membawa dosa 1 juta orang tadi. Kemudian ada ahlu sunnah yang memperingatkan 1 juta orang ini dari kesesatan ahli bid'ah tadi. Awas, fulan itu menyimpang, ya, dia sesat, tidak di atas jalan yang hak, ya, dengan bukti ini dan ini. Akhirnya 1 juta orang tadi yang sudah terkena syubhatnya berkurang jadi 500.000 orang.
Berkurang nggak dosanya? Berkurang. Ya, semakin dibantah, semakin berkurang sampai tidak punya pengikut sama sekali. Ya, tapi itu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi intinya, seorang ahlus sunnah yang membantah ahlul bid'ah, mentahdzir kaum muslimin dari dai-dai penyesat umat, itu kebaikan bagi orang yang ditahdzir, orang yang diperingatkan itu, supaya dosa-dosanya berkurang. Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 25, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Agar mereka memikul dosa-dosa mereka kamilah, secara sempurna pada hari kiamat kelak. Dan juga dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Jadi yang dipikul itu bukan cuma dosanya dia, tapi dosa orang-orang yang dia sesatkan tanpa ilmu. Ala sa'ama yazirun, alangkah buruknya apa yang mereka pikul pada hari kiamat itu. Ya, maka naudzubillah, jangan sampai kita menjadi dai-dai yang menyeru manusia kepada kesesatan. Makanya jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan berbicara tentang agama ini tanpa ilmu. Sebutkan dalam ayat ini, yudillunahum bighairi ilm, menyesatkan manusia tanpa dasar ilmu. Ya, jangan sembarangan berbicara tentang agama tanpa dasar ilmu. Kalau orang itu tersesat, maka Anda yang juga terkena dosanya dia. Pernah dulu, mungkin berapa tahun yang lalu itu, saya pernah ditanya sama seorang jamaah di masjid. Kalau nggak salah itu tentang hukum hewan kurban. Jadi dia ini nanya, bagaimana hukumnya hewan kurban yang cacat, tapi cacatnya itu berupa tanduknya patah. Ya, tanduknya patah. Apakah sah untuk disembelih sebagai hewan kurban? Ya. Maka ketika itu ana jawab tanpa ilmu. Ya. Ana katakan iya sah, ya, tanpa ilmu. Ana jawab. Akhirnya karena kepikiran, ya saya telepon kepada salah satu ustadz. Ya, Ustadz, kalau kambing tanduknya patah kemudian dijadikan hewan kurban, apakah sah? Maka ustadznya bilang iya sah. Ya, karena yang nggak sah itu cacat-cacat yang bayin, seperti al-arja, pincang, atau kemudian buta, ya, atau kemudian kurus, ya, atau cacat-cacat yang sangat jelas. Tapi kalau tanduknya patah, ini tetap sah, tapi tidak lebih baik daripada yang tidak patah, tapi tetap sah. Ketika dijawab seperti itu, saya bilang secara pelan-pelan, oh iya kalau gitu betul. Kemudian dia bilang, apa maksudnya kalau gitu betul? Iya, tadi soalnya ada yang nanya kayak gitu. Alhamdulillah saya jawab betul lagi. Berarti ente tadi jawab tanpa ilmu. Meskipun itu betul, tetap kena dosa jamaah. Ini bukan tebak-tebakan ini jamaah, paham ya? Bukan tebak-tebakan. Kalau antum nggak tahu tentang ilmunya, mending nggak usah jawab. Jangan tebak-tebakan koyoke yo, be lo yo. Ya. Kayaknya, mungkin, enggak. Kalau antum nggak yakin, nggak tahu tentang ilmunya, wallahu a'lam. Ya, jangan kayaknya jangan. Meskipun antum ngawur, katakanlah tadi jawab, oh boleh. Meskipun benar yang antum jawab tadi tetap antum mendapatkan dosa karena berbicara tentang agama tanpa ilmu. Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Kau berbicara tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu. Ya, apa-apa yang tidak kau memiliki ilmu tentangnya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. هناك وقت انتهى.
Iki wis ongkepnya nih dikayak tulisan-tulisan cilik ini. Apa tanggapan antum? Jangan tanggapan anak. Tentang bahwa merokok dapat menghilangkan stres. Saya ngomong stres ini. Merokok dapat menghilangkan stres dan juga mengatakan bahwa rokok tidak berbahaya bagi pemakai yang bijak. Ana setuju kalau rokok tidak berbahaya bagi pemakai yang bijak. Ini Ana setuju. Rokok tidak berbahaya kalau tidak disumet. Bijak itu, ya, nggak usah disumet, nggak berbahaya. Baik, ini yang mengatakan bahwa merokok dapat menghilangkan stres, ya perokoknya sendiri. Karena pelaku maksiat itu pasti beralasan bahwa maksiat yang dilakukan itu dapat menghilangkan stres, dapat menghilangkan sumpek, ya dapat menghilangkan ya pikiran-pikiran yang gitu pokoknya, dapat membuat rileks. Pemminum khamr juga ngomong kayak gitu, pezina juga ngomong kayak gitu, pemakai narkoba, tambah ngomong kayak gini, pakai narkoba itu katanya bisa menghilangkan stres. Ya, maka jawabannya merokok bukan dapat menghilangkan stres. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Ya, itu olah ad-dukhon. Ya, rokoknya sendiri kan yang bilang kan? Ya, bukan menghilangkan stres, tambah membawa penyakit. Justru ketika sakit, stres. Ya, ketika kena serangan jantung, ketika kena kanker, nah itu stres. Kok bisa rokok dikatakan menghilangkan stres? Ya. Dan maka nasihat buat para pemuda, ijma, tidak ada silang pendapat bahwasanya rokok haram. Bahkan rokoknya sendiri mengatakan merokok, makanya sekarang tagline-nya itu lebih bagus dari yang sebelumnya. Apa tagline-nya sekarang? Merokok membunuhmu. Nah, ini jelas dalilnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Jelas. Kalau sebelumnya itu para perokok-perokok itu bisa ngeles. Ya, mana nggak ada kata-kata rokok di dalam Al-Quran ataupun hadis. Innad dukhon haram. Ya, wala tatadakhonu misalnya. Nggak ada. Ya, nggak ada dalilnya. Adanya dalil-dalil umum. Ya, seperti yang sering disampaikan dalam surat Al-A'raf, Allah mengatakan alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrim 'alaihim al-khaba'ith. Nabi itu mengharamkan al-khaba'ith, yang buruk-buruk. Nah, rokok itu termasuk al-khaba'ith, yang buruk-buruk. Tapi perokoknya nggak terima. Ini duduk rokok ngono kok. Nah, tapi yang sekarang ini itu lebih jelas. Merokok membunuhmu. Ya. Kemudian kalaupun dikatakan bahwasanya rokok itu saya bertahun-tahun merokok tapi tidak ada penyakit, dan memang ada yang demikian. Ya, karena memang sakit atau sehat itu semua dari siapa? Dari Allah. Rokok hanya sebab. Ada yang diberi sakit dan ada yang tidak diberi sakit, dan ada yang memang tidak sakit. Justru yang nggak ngerokok sakit. Ya, ada. Maka dia mengatakan berarti rokok itu tidak membahayakan saya. Berarti boleh dong saya ngerokok, karena ternyata tidak memudaratkan saya. Maka jawabannya meskipun tidak memudaratkan, ya, namun itu mendolimi orang lain. Ya, mendolimi orang lain, asapnya, kan gitu kan, baunya. Ya, kalau sholat saja Nabi melarang. Ya, kan malaikat nggak suka dengan bau bawang. Ya, apalagi bau rokok. Ya, nggak ada yang suka baunya rokok itu. Ya, makanya sekarang alhamdulillah di tempat kita ini benar-benar diperketat orang-orang yang merokok itu. Ada perdanya, peraturan daerahnya. Merokok di sembarang tempat itu kena sanksi.
Ya, tegas. Dan itu harus kita dukung, kita apresiasi. Bahkan yang ngerokok di jalan saja kena tilang ya. Ya, ayo baca orang-orang ngerokok di jalan pakai entah bawa motor atau bawa mobil kena tilang. Ya, pernah kita lihat beberapa di cegat. Dan memang harusnya gitu, mengganggu. Ya kan, percikan apinya itu bisa ke belakang, bisa kena mata atau mungkin abunya itu bisa bisa membahayakan. Ya, makanya diperketat. Dan maka nasihat saya tinggalkan ya. Ustadz mau tanya apa artinya tadi wa mustasghiran laha wa illa lama fa'alaha. Ada di kitab tapi tidak tahu artinya. Mustasghiran. Masa tidak tahu mustasghiran? Istasghara. Menganggap kecil. Ya, dia menganggap kecil. Laha, ha kembali kepada maksiat. Dia menganggap kecil kemaksiatan itu. Wa illa, dan apabila dia tidak seperti itu, lama fa'alaha, maka tentu dia tidak akan mengerjakan kemaksiatan itu. Dan minta tolong diulangi tadi, 3 orang yang bermaksiat tidak sengaja menghalalkan. Aduh, ini panjang kalau dijelaskan lagi. Ini jenis-jenis pembagian orang yang bermaksiat saja. Ada yang bermaksiat karena memang dia tergelincir melakukan kemaksiatan tersebut. Ya, seperti misalnya seorang tidak sengaja melihat aurat wanita. Ya, dia melihat aurat wanita tanpa dia sengaja. Ya, seperti misalnya dia lagi buka HP, kemudian dia ngelihat aurat wanita, itu tergelincir dia tanpa dia sengaja. Maka orang seperti ini lebih cepat beristighfar, lebih cepat bertaubat kepada Allah, karena apa yang dia lakukan itu tidak dia niatkan. Ya, tidak diniatkan. Yang kedua, sengaja. Memang niat dia untuk melakukan maksiat itu. Ya, tapi tetap dia berkeyakinan maksiat yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang apa? Haram. Ya, meskipun dia niat bermaksiat, tapi dia masih meyakini akan keharaman maksiat yang dia lakukan itu. Maka yang seperti ini tetap dia tidak dikafirkan, tapi dia dosa besar. Nah, yang ketiga ini dia menghalalkan maksiatnya. Ya, dia menghalalkan maksiat tersebut. Nah, yang ketiga ini baru dikatakan perbuatannya kufur, bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam karena menghalalkan maksiat. Baik, wallahu a'lam. Kalau dengan sama, bagaimana dengan Khawarij? Baik, ada pertanyaan bagus di sini. Jikalau dohir dan batin itu sama, bagaimana dengan Khawarij yang disifati memiliki dohir yang baik, hafal Quran dan lain-lain, tetapi hatinya buruk, akidah yang menyimpang dan lain-lain? Khawarij, Khawarij ini masih muslim atau enggak? Ya, para ulama masih menganggap Khawarij itu masih muslim. Ya, hum minal kufri farru, mereka justru lari dari kekafiran. Sehingga kalaupun mereka menampakkan ibadah yang luar biasa, maka antum ingkari enggak ibadahnya itu? Tidak. Jangan diingkari ibadahnya itu. Yang diingkari adalah penyimpangannya, kesesatannya. Maka berarti ketika dia beribadah, berarti di situ memang demikian kadar keimanannya mereka. Itu kadar keimanannya mereka seperti itu. Seharusnya pertanyaannya ini bukan orang Khawarij, tapi orang munafik, itu lebih cocok. Paham ya? Kaidah antara dohir dan batin itu selaras. Pertanyaannya itu terus bagaimana dengan munafik? Munafik kan dohirnya apa? Muslim, tapi batinnya kafir. Nah, kan gak selaras antara dohir dan batin. Itu gimana? Ada yang bisa jawab?
Maka jawabannya, munafik itu tetap dohirnya itu buruk. Tidak dikatakan dohirnya munafik ini baik. Baik di mata kita manusia. Tapi di mata Allah, dohirnya orang munafik ini baik atau buruk? Tetap buruk. Cuman kita saja yang nggak tahu, kita menganggap dohirnya orang munafik ini baik. Tapi al-ibrah, yang jadi tolak ukur bukan apa yang kita lihat, tapi yang dinilai sama siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka orang munafik, dohirnya tetap dikatakan buruk. Karena mereka ini cuman menampakkan keislaman supaya orang-orang menganggap dia Islam. Kalau ada amalan-amalan yang tidak dilihat sama orang, mereka nggak akan kerjakan itu. Ya, karena Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Ya, ketika mereka bangkit melaksanakan sholat, mereka sholat dalam keadaan malas. Tuh, malas itu baik atau buruk? Buruk. Yura'unan nas. Mereka ria, ingin dilihat oleh orang-orang. Berarti tetap dohirnya orang munafik itu buruk. Ya, bukan dikatakan dohirnya baik. Nah, wallahu a'lam. Apa ini bacaannya? Cili-cili nggak kelihatan. Cili-cili hotnya juga melungker-melungker aneh gitu. Iya. Antum yang biasa ngoreksi ujian mungkin sudah terbiasa mata antum. Wasail ats-tsabat 'alal ikhlas. Baik. Ya, di antara sarana-sarana yang bisa membuat kita tetap ikhlas dalam menuntut ilmu, yang pertama tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan kepada Allah agar terus ditetapkan di atas keikhlasan. Kemudian yang kedua, ancaman dari Nabi SAW bagi yang menuntut ilmu namun bukan dalam rangka mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi mengharap dunia. Ya, diancam oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, yakini bahwasanya ketika kita belajar menuntut ilmu, apa yang kita banggakan dari ilmu yang telah kita peroleh. Karena bagaimanapun juga kita belajar itu hanya sebatas usaha saja. Kita dapat ilmu atau tidak dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak perlu kemudian kita menyombongkan diri dengan ilmu kita. Ya, kita merasa bangga, ujub dengan pencapaian-pencapaian kita, karena itu fadlun minallah. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah cabut ilmu itu, sudah. Ya, kalau Allah jadikan kita lupa terhadap ilmu tersebut, sudah hilang ilmu kita. Ya. Siapa yang masih ingat pelajaran kelas 1 SD dulu? Hah? Masih ingat apa sudah lupa? Hah? Oh iya, masih baru kemarin ya. Iya. Allah jadikan banyak di antara ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, banyak dijadikan lupa. Dulu kita waktu SMP itu ada pelajaran tata boga aja, Pak. Pelajaran tata boga, masak. Itu kita bisa masak macam-macam. Sekarang lupa sudah semuanya. Iya, dicabut ilmunya sudah. Dulu ada pelajaran elektro. Oh, canggih, bisa bikin radio dulu. Ya, bisa bikin sound system. Ya, kemana ilmunya sekarang? Lupa sudah. Ya, demikian juga dengan ilmu agama ini bisa dengan mudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka terus memohon kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan dalam menuntut ilmu, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kira yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.